Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Justinus, seorang martir yang mau memberikan hidupnya karena iman dan cintanya akan Kristus. Dia bertobat dan menjadi pengikut Kristus yang bersemangat, serta mewartakan Injil dengan gigih di Roma. Dia tidak memperdulikan bahaya dan penganiayaan yang terjadi di sana saat Kekaisaran Roma memburu para pengikut Kristus. Saudara-saudari, mari di awal Ekaristi ini dan juga novena hari ke-6 ini kita mohon belas kasih Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang Anda dengar ketika Anda harus berpisah dari orang-orang atau komunitas atau keluarga yang sangat dekat dengan saudara-saudari? Apa yang mereka katakan? Atau apa yang saudara-saudari katakan ketika harus berpisah dengan anak kesayangan, dengan sahabat yang pergi jauh? Yang saya alami adalah hati-hati ya, jaga diri baik-baik. Nanti kontak-kontakan, pakai video call. Nanti tetap kita saling mendoakan. Seperti itu. Karena kita dicintai atau kita mencintai orang yang pergi, entah karena tugas belajar, entah karena bekerja, pindah pekerjaan, entah karena sesuatu yang lain harus meninggalkan. Saya ingat waktu keponakan saya masuk asrama lalu harus berpisah dengan ibu saya. Malam itu dikeloni ya, tidur sama cucunya itu, lalu mau berangkat itu dirangkul, ditangisi. Cucunya ya nangis karena dekat dengan yangtinya, dengan eyangnya. Apa-apa yangti, nanti tak WA. Apa-apa yangti, nanti tak doakan. Itulah yang saya yakin Anda juga mengalami ketika harus berpisah dengan orang yang dicintai untuk waktu yang cukup lama. Beda dengan mungkin Anda ngumpul dengan orang yang tidak Anda sukai, menjengkelkan. Saya tak pamit ya. Baru sekarang pamit, semakin cepat semakin baik. Wis ndang lunga-lunga. Jadi kalau kita tidak suka sama seseorang lalu dia pergi, kita malah senang. Kok enggak wingi-wingi. Tapi kalau dengan orang yang dicintai berbeda. Dan inilah konteks atau gambaran suasana dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil. Suasananya adalah suasana perpisahan. Dan kebetulan mirip. Ini Rasul Paulus, ya sudah bekerja 3 tahun, dia misi kemana-mana, salah satunya ya ke Efesus. Dia memanggil para penatua Efesus ke Miletus, lalu memberi wejangan-wejangan. Sangat mengharukan ya, kisahnya sangat indah. Ya. Hati-hati kamu, ya kamu pada penatua-penatua itu, kamu harus menjaga umat, banyak serigala-serigala, bahkan banyak
dari umat sendiri yang akan ya istilahnya melawan kamu. Dari antara kamu akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Itu kan ungkapan sayang, kasih sayang. Rasul Paulus akan meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dan dia sudah punya firasat nanti tidak akan ketemu lagi. Ya. Makanya di akhir itu kan nangis. Nangis karena tahu mereka sangat berduka cita karena Paulus mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Rasul Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Ini suatu relasi yang sungguh, suatu persatuan ya, jemaat komunitas yang penuh kasih. Sehingga kepergian ditangisi. Dan Paulus sendiri tidak meninggalkan begitu saja Rasul Paulus. Dia mengingatkan, hati-hati, berjaga-jagalah, ya. Dan kamu harus berserah kepada Tuhan, kamu harus kuat ya, dalam pelayanan, semangat. Itu juga yang didoakan Yesus. Yesus tidak melarang muridnya, tidak mengambil muridnya dari dunia. Dunia ini adalah orang-orang yang membenci dia, tidak. Itu tantangan, tidak diambil dari tantangan. Tetapi Yesus ya nyangoninya, memberi sangunya itu dengan doa. Bapa tolong ini pelihara ini murid-muridku ini. Ya. Peliharalah mereka, ya. Terutama ya karena mereka hidup di dalam dunia dan dunia membenci mereka. Tapi Yesus tidak mau mereka menghindar dari masalah, tetap menghadapi persoalan. Tapi Yesus berdoa supaya Bapa itu menjaga, melindungi muridnya. Suatu relasi yang indah. Dan kita pun dipanggil dalam persekutuan kita, dalam keluarga kita, di lingkungan, dalam gereja, dalam komunitas. Kita dipanggil untuk mempunyai relasi yang dalam, yang saling mencintai, saling menjaga, mengharapkan yang baik. Bukannya mendekap, kamu jangan pergi. Tetap boleh pergi, tetapi ya mendoakan, memberi pejangan, memberi nasihat. Itu adalah ungkapan relasi yang dalam. Persatuan dalam hidup bersama, seperti tema novena hari ke-6 hari ini. Dan supaya kita mampu memiliki relasi yang mendalam antar kita, kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita bisa mencintai dengan mendalam, dengan sepenuh hati, dan bisa saling mendukung, menguatkan untuk menghadapi dunia atau orang-orang atau situasi yang membenci atau yang menghalangi niat-niat baik dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita mohon Roh Kudus turun dan menguatkan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mohon 7 karunia Roh Kudus, yaitu roh yang akan membantu kita dalam mewujudkan kelompok kecil umat yang misioner. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka semua akan dijadikan baru. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar dapat mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari.
Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semua akan dijadikan baru. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Esa, Engkau telah menghimpun gereja dalam Roh Kudus. Pada peringatan Santo Justinus martirmu ini, semoga kami selalu mengabdi kepadamu dengan ikhlas dan bersatu padu dalam cinta. Dan Roh Kudus pimpinlah kami untuk senantiasa menjaga persatuan sebagai murid-murid Kristus. Serta mampukanlah kami menjadi terang yang dapat dilihat sesama melalui persatuan, keakraban dan perbuatan-perbuatan baik kami demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.